Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fikri Mananda. Saya ingin mempresentasikan hasil dari yang saya kumpulkan mengenai tugas dan fungsi ASN dan perencanaan dan prosedur dalam pengadaan ASN di Indonesia. Tugas dan fungsi ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Tugas yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, dan yang kedua yaitu sebagai pelayan publik, dan yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dan tugas dari ASN itu sendiri, yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu perencanaan dan prosedur pengadaan ASN di Indonesia. Ada 3 prinsip dalam prinsip penyusunan formasi. Yang pertama yaitu setiap jenjang jabatan jumlah pegawainya sesuai dengan beban kerjanya. Berarti setiap pegawai yang bekerja harus sesuai dengan porsi yang telah diberikan atau yang telah ditetapkan oleh suatu perusahaan. Dan yang kedua, setiap perpindahan dalam posisi jabatan yang baik karena adanya mutasi dan promosi dapat dilakukan apabila tersedia posisi jabatan yang lowong. Dan yang ketiga, selain beban kerja organisasi tidak berubah, komposisi jumlah pegawai juga tidak berubah. 3 tersebut merupakan prinsip-prinsip dalam penyusunan formasi. Dan selanjutnya yaitu sistem penyusunan formasi. Ada 2. Yang pertama yaitu sistem penyusunan formasi dapat digunakan sistem yang sama dengan sistem ruang lingkup. Sistem sama merupakan sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai yang sama bagi semua kesatuan organisasi tanpa membedakan besar kecilnya beban kerja. Dan selanjutnya nomor 2 yaitu sedangkan sistem ruang lingkup merupakan suatu sistem yang menentukan jumlah dan kualitas pegawai berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang dibebankan kepada suatu organisasi. Yang selanjutnya yaitu faktor penyusunan formasi. Faktor-faktor ini diatur dalam 2 pasal peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1976 yang menyatakan bahwa formasi untuk masing-masing satuan organisasi. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan adalah macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam pelaksanaan tugas pokoknya, misalnya pengetikan dan pemeliharaan arsip. Dan yang kedua, sifat pekerjaan yang mempengaruhi penetapan formasi lamanya, waktu yang digunakan untuk melaksanakan pekerjaan itu. Sebagaimana kita ketahui, pekerjaan pada umumnya dapat dilakukan selama 24 jam terus-menerus dan memerlukan pegawai yang lebih banyak. Selanjutnya itu perkiraan beban kerja. Perkiraan beban kerja adalah perkiraan beban dan kemampuan pegawai negeri sipil dalam jangka waktu yang tertentu. Yang dimaksud dengan beban kerja adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam waktu tertentu. Pekerjaan beban kerja masing-masing suatu organisasi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau pengalaman.
Misalnya, perkiraan beban kerja, pengetikan dan pengadaan dapat didasarkan jumlah dan jenis pekerjaan yang terjadi pada waktu dan daerah tertentu. Selanjutnya yaitu analisa kebutuhan. Kebutuhan pegawai baik di perusahaan swasta maupun di lingkungan dinas pemerintahan akan selalu bertambah seiring berkembangnya situasi yang menaunginya. Perkembangan perusahaan atau institusi ini tak pelak membutuhkan pegawai baru yang mengisi unit bagian yang akan semakin banyak. Untuk merekrut pegawai baru, ada beberapa hal yang harus dicermati mengenai analisis kebutuhan pegawai. Analisis kebutuhan pegawai merupakan dasar penyusunan formasi. Analisis kebutuhan pegawai adalah suatu proses perhitungan secara logis. Analisis kebutuhan pegawai dilakukan berdasarkan ada 4. Yang pertama yaitu jenis pekerjaan, sifat pekerjaan, perkiraan beban kerja, dan perkiraan kapasitas pegawai. Sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.